87,6 Unima FM, musik terbaikmu. Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, musik terbaikmu. Kerabat Unima, selamat datang di Talk Show bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Dan kali ini temanya adalah bersama masyarakat menuju Indonesia bebas malaria ya. Nah, kita ketahui bahwa Hari Malaria Sedunia ini diperingati setiap tanggal 25 April dan menjadi pengingat bagi kita semua kerabat Unima ya, bahwa penyakit malaria ini masih perlu diwaspadai oleh masyarakat semuanya. Lantas, seperti apa sih gitu kan perkembangan kasus malaria baik di dunia atau juga nasional gitu kan, maupun di daerah Anda mungkin? Yes, biar tidak penasaran, yuk simak dialog interaktif bersama narasumber dari Balkesmas Wilayah Magelang. Ini aku mau nyapa dulu. Assalamualaikum, selamat datang di Unima FM, Dr. Siti Atika W atau akrab dipanggil Dr. Atika. Waalaikumsalam. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya dokter ya. Harus semangat. Harus semangat pastinya ya. Dokter Atika, udah lama gak kesini ya? Iya. Jangan sering-sering ya. Oh. Nanti pasiennya kasihan nggak ada yang periksa. Aduh, nggak ada yang periksa. Semoga nggak ada yang periksa deh. Sehat-sehat terus dia Dokter Atika ya. Selamat datang di Unima FM. Ini Dokter Atika. Di samping Dokter Atika ada Ibu Wahyuni SKM atau akrab disapa dengan Ibu Yuni. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Mas. Semangat juga ya pastinya ya. Selalu semangat. Ini Ibu Yuni ini dari obrolan kita tadi sebelum on air ini sudah istilahnya udah apa sih namanya? Udah pakar banget nih masalah Oh iya malaria. gitu. Udah konsennya emang tentang malaria ya Ibu Yuni ya? Enggak, karena sebenarnya kan sebenarnya saya di provinsi Mas. Oh, Oke, kemudian pindah di Balkesmas sekarang. Oke, selamat datang di Magelang. Oke, kalau mau terima buat yang main gabung silakan SMS WhatsApp di nomornya 0811 2533 876 0811 2533 876 atau streaming juga boleh banget di www.876unimafm.com. Sekarang juga live Instagram jangan lupa juga di @876unimafm kerabat Unima ya. Oke, ini aku pengen tanya langsung ke narasumber ya, sudah di studio Unima FM kerabat Unima ya. Boleh dijelaskan ya sih sekilas gitu perkembangan malaria hingga saat ini? Silakan. Mau nggak, Ya. Ibu Yuni? Baik. Kalau kita melihat dunia, mungkin kasus malaria ini memang terbanyak di Afrika ya, 90% lebih. Namun di Indonesia sendiri juga belum bebas malaria. Ya, jadi mungkin kerabat Unima, mungkin masyarakat pada umumnya juga menganggap, oh di Jawa Tengah masih ada malaria atau mungkin masih begitu ya, karena malaria sekarang sudah sangat jarang. Kalau secara keseluruhan di tingkat nasional, kasus malaria ini masih banyak di Indonesia Timur, terutama Papua, Papua Barat dan NTT. Jadi bisa dikatakan 86% kasus di Indonesia ini ada di Provinsi Papua. Nah, itu yang kasus terbanyaknya. Sementara di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2020 masih ditemukan 301 kasus, di mana semua kasusnya impor. Jadi Mas, kita untuk malaria ini kita ada klasifikasinya indigenous atau penularan lokal dan impor. Kalau yang impor ini artinya penularan di luar wilayah provinsi. Jadi penemuan di Jawa Tengah tapi tertularnya di luar Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari 301 tadi didominasi dari wilayah Salatiga dan Purbalingga. Namun dua wilayah tersebut juga berasal dari kasus impor, yaitu TNI Purna Tugas dari Papua. Ya, jadi dominasi itu. Kemudian untuk perkembangan tahun 2021 dilaporkan 55 kasus. Nah, 55 kasus ini diantaranya dari wilayah Balkesmas, Magelang ya, 7 kabupaten dari Magelang Kabupaten, kemudian Banyumas dan Cilacap untuk tahun ini. Nah, kemudian untuk yang kasus indigenisnya, artinya yang kasus penularan lokal, kita sudah 2 tahun terakhir ini di Jawa Tengah sudah tidak ditemukan adanya penularan lokal, semuanya kasus impor. Jadi impor dari luar terus ya? Iya, kita Bu Yuni mengimpor ya. Mengimpor, justru Ya. mengimpor nih Ya. kerabat ini Mbak ya.
Untuk Bu Yuni, Ferdi mau tanya dong untuk perkembangbiakan dari nyamuknya sendiri Anopheles ya kalau salah ya. Iya. Ini di tempat seperti apa sih Bu? Ya. Jadi kalau tidak semua Anopheles bisa menularkan malaria ya. Oke gitu. Spesiesnya kalau Anopheles itu mungkin sekitar 80-an spesies. Namun di Indonesia yang sudah terkonfirmasi sebagai vektor artinya bisa menularkan malaria ada 24 spesies. Kemudian yang sudah confirm di Jawa Tengah ada 4 spesies. Nah, 4 spesies ini mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Kemudian jadi otomatis intervensinya juga berbeda-beda. Jadi sebagai contoh biasanya daerah dengan nyamuk penular ini kita menyebutnya sebagai daerah reseptif ya. Kalau yang daerah kasusnya tinggi kita akan menyebutnya endemis. Nah, ini daerah reseptif artinya ada nyamuk dan lingkungannya juga cocok untuk perkembangbiakannya. Ada yang cocok di persawahan yang berteras, jadi airnya tetap mengalir, bukan sawah yang datar. Ada yang di genangan-genangan air yang biasanya pada musim kemarau ini ada air yang stagnan di sungai atau di mata air. Kemudian ada yang di kolam-kolam yang tidak terawat, artinya kolam yang mungkin habis dipanen tidak ditebari ikan lagi, jadi di situ untuk perkembangbiakan. Ada yang di genangan-genangan, ada yang mungkin yang kita kadang tidak menyangka, hanya kadang cekungan bekas ban itu juga bisa untuk tumbuh nyamuk Anopheles. Dan mungkin yang perlu kita ketahui bersama bahwa sangat berbeda dengan Aedes. Betul. Jadi kalau kita lihat bedanya, genangan-genangan air yang cocok untuk Anopheles ini yang air yang bersentuhan langsung dengan tanah, ya, dan airnya juga air bersih. Kalau airnya kotor mungkin semacam comberan itu biasanya yang nyamuknya adalah pulek yang biasanya nyamuk banyak pada malam hari. Justru ini malah bersih airnya ya Bu? Ya airnya bersih, bukan air comberan. Oke. Ya. Terima kasih Bu Yuni sudah menjelaskan intinya perkembangbiakan si nyamuk ini yang mengakibatkan penyakit malaria Kerabat Unima ya. Oke, lantas kalau untuk cara medisnya sendiri, seperti apakah sih tanda gejala seorang terkena malaria ini, Bu Yuni? Boleh, Dokter Atika? Oh ya, jangan sampai Bu Yuni semua ya, nanti Dokter Atika nggak terkenal gitu di Unima. Iya. Dokter Atika, seperti apakah gejala seorang terkena malaria? Sebetulnya yang utama adalah dia biasanya indikasinya demam. Jadi yang namanya demam kita mesti harus berpikir juga ya ke arah malaria. Apalagi kalau orang tersebut mulai dari habis jalan-jalan nih. Oke. Kan tadi dibilang sama Bu Yuni bahwa malaria yang kita dapat biasanya kasus impor. Kasus impor itu biasanya adalah orang dari habis riwayat bepergian dari daerah-daerah yang banyak kasus malarianya gitu. Makanya dia membawa ke sini, atau orang yang sudah pernah terkena sakit malaria. Karena orang yang pernah sakit malaria juga itu bisa kambuh kembali gitu. Jadi ada untuk kasus malaria ketika ada demam kita akan mengejar ada riwayat tadi nggak, ada riwayat bepergian atau ada riwayat pernah nggak terkena malaria. Lalu setelah demam biasanya orangnya menggigil, menggigil dan kemudian dia berkeringat. Semua sama, seperti ada nyeri otot, sakit kepala, ada mual muntah. Jadi gejalanya itu hampir sama. Terkadang orang pikirnya demam, apalagi di zaman pandemi kayak gini kan mikirnya, wah demam, jangan-jangan nanti COVID, ya toh. Sehingga orang kadang takut nih ketika dia mau berobat, mikirnya wah ntar aku kalau berobat di COVID kan gitu ya. Betul, iya. Kekhawatiran masyarakat seperti itu ya Dokter Atika ya. Iya. Karena yang lagi ngetren kan karena memang sekarang banyak COVID. Padahal dari demam itu juga kita banyak sekali sakit-sakit yang bukan hanya COVID saja. Saya juga mengajak kepada masyarakat semua bahwa apabila ada demam selama 7 hari yang tidak turun-turun, sebaiknya segera periksakan. Jangan terlalu takut di COVID kan, malah jadi penanganannya itu malah terlambat gitu loh. Ya, malaria ini juga sama, akibatnya bisa fatal. Bahwa malaria juga
ada yang bisa menyebabkan kematian, Mas Ferdi gitu. Jadi ciri-cirinya adalah suhunya tinggi gitu ya, terus juga demam, menggigil juga gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai takut buat periksa gitu ketika udah terjadi gejala seperti itu, ya udah langsung aja gitu kan, mungkin ke puskesmas boleh, ke Balkesmas ketemu sama dokter Atika boleh gitu kan. Dan yang terpenting sih nggak usah khawatir, nanti bakal ada penanganan lebih lanjut lagi ya. Nah untuk kalau di Magelang sendiri nih dokter Atika, yang pernah dokter Atika tangani sendiri tentang malaria ini gitu kan, ada? Selama saya di sini mulai dari tahun 2014 ya, sampai sekarang saya belum pernah. Belum pernah ya. Berarti alhamdulillah Magelang ini bisa dibilang bebas malaria ya. Iya, selama saya belum pernah nemu. Padahal kalau dulu saya ketika masih di Sumatera saya nemuinnya banyak banget karena memang kebetulan di sana itu daerahnya endemis. Betul sekali. Tadi sempat dijelaskan daerah endemisnya seperti di Irian Jaya ya. Di Papua. Papua ya Ibu Yuni ya. Terus juga di apa lagi tadi dokter? Di Papua Barat. Di NTT. Daerah timur lah ya, yang iya. banyak banget masih istilahnya masih banyak Masih merah. zona merah ya. Terus juga masih ada hutan-hutannya yang lebat itu, aduh itu ya harus diperhatikan juga dan diwaspadai di Kerawatudima ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih sama Dokter Atika dan juga Ibu Yuni. Lantas gimana sih tindakan yang perlu dilakukan oleh keluarga gitu kan sebelum penderita itu dibawa ke pelayanan kesehatan? Misalnya ini ada keluarga yang terkena gejala-gejala seperti ini, lantas seperti apa sih tindakannya yang harus dilakukan gitu? Pertama kali harus ngapain sih kalau terjadi ciri-ciri seperti yang disebutkan Dokter Atika tadi? Kalau dia demam, tentu kalau demamnya baru 1 hari gitu ya, kita tentu dia harus cepat-cepat dia minum penurun panas dulu gitu. Tapi kalau demamnya tadi yang saya penurun panas diminum, jangan lupa terus air putihnya yang banyak, jangan sampai dehidrasi dong. Kalau dehidrasi nanti sakitnya udah curiganya malaria, taunya tambah yang lain kan gitu. Terus makan makanan yang sehat dan bergizi, dan perlu digarisbawahi bahwa makanan yang sehat dan bergizi tidak harus selalu mahal. Betul. Yang simpel-simpel pun ada ya. Betul. Gak usah terlalu yang istilahnya Jangan berpikir pikirnya yang tuh jauh-jauh lah ya. Daging-dagingan yang banyak gitu, protein. Gitu. Karena kita sudah punya kok protein nabati dari tempe, Betul. tahu. Kita kan gampang banget nemuin. Terus saya rasa telur pun masih gampang lah ditemukan gitu. Bahkan mungkin kalau di arah-arah ke arah Muntilan sana, saya ngelihatnya banyak itu orang yang pada punya kolam ikan. Oh iya, kan? yes. Bener nggak? Budidaya ikan sudah mulai ya, ini ya digalakkan semua. Betul. Dan itu kan cukup murah gitu. Dan kalau kita sendiri bisa miara, kenapa sih keuntungannya kan jadi berlipat-lipat? Kayak tadi Bu Yuni bilang, itu biasanya kayak tanah yang bersentuhan dengan air langsung jadi bisa berkembangnya malaria kan, nyamuknya. Tapi kalau dia diisi ikan, nyamuknya jadi nggak ada. Betul. Ikannya kan bisa kita makan, jadi kita sehat. Jentik-jentik jadi nanti dimakan sama ikannya juga ya. Oh, itu saling simbiosis mutualisme. Betul. Makanya saya bilang makanan sehat itu tidak harus selalu mahal. Jadi sebetulnya itu ketika kita kembali bahwa ada beberapa hari kok gejalanya dia nggak turun-turun, segera periksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Tapi jangan lupa saya katakan kembali, tolong dikatakan apabila ada keluarga yang sakit, habis ada riwayat bepergian jauh. Gitu. Karena kan tadi ada daerah-daerah endemis yang jadi perhatian dari fasilitas kesehatan gitu loh, sehingga nanti penanganannya dia tidak terlambat. Jangan khawatir kalau ini nanti kita dianggapnya demam, dibilangnya COVID. Betul. Gitu. Tentu orang-orang di fasilitas kesehatan pun tentu akan memilah mana COVID dan yang bukan. Dokter bentar, aku tuh masih agak bingung antara membedakan yang DBD sama yang malaria ini. Kalau DBD kan ada bintik-bintiknya juga. Apakah malaria juga ada muncul bintik-bintik gitu atau enggak? Kalau malaria sih enggak ya? gitu kelihatannya. Itu mah enggak terlalu nampak ya? Kalau DBD memang dia ada perdarahan di bawah kulit yang hebat gitu loh.
gitu. Walaupun kadang nanti gejalanya sama kan, DBD juga dia demam gitu ya. Tapi tentu nanti dari malaria dia ada perbedaan dari hasil darahnya pun nanti akan berbeda. Jadi cek sedetail gitu ya. Betul, dokter ya? makanya tadi saya bilang tolong dari keluarga nanti yang sakit atau yang mengantar bercerita secara utuh. Yang disembunyiin sama dokter ya. Belak-belakan aja lah sama dokter ya, karena dokter juga istilahnya menjaga privasi si pasien ini ya. Kalau misalnya mungkin harus barusan pergi jauh di daerah endemik gitu, nah tetap dijaga rahasia sama dokter Atika. Nah untuk ini kan kalau di DBD kan ada kayak istilahnya pelana kuda gitu, demamnya kayak pelana kuda gitu ya. Turun naik. Ini juga sama berarti. Sama. Oh, sama persis. Oke, habis ini kita masih lanjut lagi dengan Dokter Tika dan juga Ibu Yuni ngebahas seputar bersama masyarakat menuju Indonesia bebas malaria Kerabat Unima. So, yang pengen tanya silakan langsung SMS WhatsApp di nomornya Unima FM 0811 2533 876 0811 2533 876. Kita balik lagi after track yang satu ini.
Guys, ada info baru loh. Mau tahu? Kalau kamu nggak bisa pasang IndiHome karena nggak ada jaringan IndiHome di area kamu, nggak usah khawatir. Solusinya sekarang ada Telkomsel Orbit, Wi-Fi portable dengan jaringan terbaik dari Telkomsel. Jadi, kamu bisa streaming tanpa buffer, bayar sesuai kebutuhan, kontrol pemakaian kuota, dan bisa pasang sendiri di hari yang sama. Ada lagi loh keuntungan lainnya. Beli modem atau pakai data pakai link aja, kamu juga bisa dapetin diskon 50%. Keren banget gak sih? Belum selesai. Pakai Orbit tambah profit. Gimana caranya ya? Kamu juga bisa dapetin keuntungan dengan mengajak teman kamu buat ikutan pakai Orbit dengan program 4K. Kasih kode kembali kejutan. Hanya dengan mengajak dan membagikan kode referral kamu bisa dapetin tambahan insentif sebesar Rp50.000. Gratis 1 modem setiap pembelian 10 modem Telkomsel Orbit. So, tunggu apa lagi? Yuk pakai Telkomsel Orbit, apapun kebutuhan kamu, semua kelar. Internet stabil, bisnis makin lancar. Ibu bapakku memang paling ngertiin aku. Pokoknya idola. Gimana coba? Aku pilih jurusan kuliah D3 mesin otomotif diiyain. Kerennya lagi, pengembangan iptek diakui level internasional pula. Dan yang pasti 3 tahun pasti lulus. Istimewa kan? D3 Mesin Otomotif Unima, terakreditasi A versi BAN PT. D3 Mesin Otomotif Unima, program studi mesin otomotif kualitas terbaik versi Sinta Ristek BRIN. Fasilitas praktek lengkap, standar ATPM, kompetensi mahasiswa pemagangan di jaringan BRA Mitsubishi Jawa Bali. Tugas akhir terintegrasi dengan program kreativitas mahasiswa yang dibiayai oleh Belmawa Ristek BRIN. Program studi mesin otomotif Unima terakreditasi A, 3 tahun pasti lulus. Daftar aja dulu di link.ummgl.ac.id/jalur_reguler. Hubungi Bapak Dr. Budi Waluyo 0852 2825 5548. Universitas Muhammadiyah Magelang, unggul dalam ilmu, Islami dalam perilaku. Hai bro, lama banget gak ketemuan kita. Terakhir lo gak ikutan sih. Tuh kan, pasti Agung yang awalnya nularin. Tapi kan lu duluan yang hidungnya mampet, Put. Terus gue jadi demam deh. Siapa coba yang waktu itu mesen es krim buat sharing? Ya gimana dong? Lo sih. Loh, kok gue? Kan lo yang mesen. Udah, gak usah ribut. Nih, minum Dekolgen biar kalian gak debat terus. Hah? Emangnya Dekolgen bisa bikin kita berhenti debat? Bisa dong. Dekolgen dengan 3 aksi jitu ngebantu redain flu tanpa berdebat, tanpa bersin-bersin, demam, dan hidung tersumbat. Dekolgen diproduksi oleh PT Mini Pharma Laboratories dan dipasarkan oleh PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan dapat menyebabkan kantuk. Lega deh, udah daftar SMA, hanya buka link ppdb.smamuhimtl.sch.id. Tinggal fokus ujian. Bye-bye galau nyari sekolah. SMA Muhammadiyah sekolah swasta mencetak siswa berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Memberikan pendidikan ilmu umum, ilmu agama, seni budaya, life skill, dan ekstrakurikuler. Terakreditasi A, mempunyai banyak prestasi, lulusan diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta favorit. Tersedia 10 ekstrakurikuler, beasiswa akademik, non-akademik, dan hafiz. Program unggulan, life skill, presenter, fotografi, tata boga, dan lainnya. Ayo guys, buruan daftar. Gelombang ketiga sudah dibuka 1 Mei sampai 30 Juni 2021. Buka link ppdb.smamuhimtl.sch.id. Hotline PPDB Joko Pracoyo 0856 2578 736. SMA Muhammadiyah 1 Muntilan, berilmu amalia, beramal ilmiah, di Jalan Tentara Pelajar 17 Muntilan. Ibu
Ibu mau periksa kemana sih? Ke Balkesmas. Dari sejak zaman nenek kamu dulu kalau periksa ke sana. Dulu namanya Rumah Sakit Kuarasan. Oh, kenapa harus ke Balkesmas Magelang, Bu? Karena tersedia beragam layanan. Lengkap. Balkesmas Magelang memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Layanan upaya kesehatan perorangan dan layanan upaya kesehatan masyarakat, layanan klinik anak dan dewasa, klinik TB, klinik gizi, radiologi, fisioterapi, dan klinik holistik, serta layanan unggulan spesialis paru-paru ada di Balkesmas. Jalan Jenderal Sudirman nomor 46B Magelang. Telepon 0293 365 987. Untuk layanan bebas biaya konsultasi Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, konsultasi kesehatan keluarga dan gizi, konsultasi berhenti merokok, konsultasi kesehatan lingkungan dan sanitasi, dan layanan unggulan kami, layanan holistic care dengan metode hipnoterapi di Jalan Tentara Pelajar nomor 26 Magelang. Ingat ya, karena hidup sehat dimulai dari saya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balkesmas, Balai Kesehatan Masyarakat Magelang. Mam, Lebaran sudah dekat. Jangan lupa sediakan Cookies Mama sungguh enak, Cookies Mama, cookies baik, meriahkan puasa dan hari raya. Cookies Mama sungguh enak, Cookies Mama, cookies baik, halal toiban, Cookies Mama. Kini dengan vitamin dan mineral, baik untuk imun. Kemasan higienis. Cookies Mama. Mama tahu sendiri. Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Masih disiarkan langsung dari kawasan Kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Ferdi Hasan masih ditemenin sama Dr. Atika dan juga Ibu Yuni dari Balkesmas Wilayah Magelang Krewat Unima ya. Dan seperti yang sudah diketahui dari awal, tema kita kali ini adalah bersama masyarakat menuju Indonesia bebas malaria. Seperti apakah kelanjutan dari pembahasan kita kali ini? Nah, ini aku mau nanya ke narasumber lagi tentang program-program dari pemerintah nih Krewat Unima ya. Ada nggak sih program-program dari pemerintah terkait dengan pencegahan dan juga penanganan malaria ini? Silakan Ibu Yuni. Baik Mas Ferdi. Jadi program kita ini namanya program eliminasi malaria atau pembebasan malaria. Untuk Indonesia ditargetkan tahun 2030. Kemudian untuk Jawa Tengah sendiri kita targetnya tahun 2022. Kalau tadi sudah saya sampaikan jumlah kasusnya dan sebagainya, sekarang kita bicara status eliminasi. Untuk di Jawa Tengah sendiri masih ada 2 kabupaten yang belum dinyatakan bebas untuk eliminasi, yaitu Kabupaten Purworejo dan Banjarnegara. 2 kabupaten ini walaupun kasusnya sudah impor, tapi untuk eliminasi ini diperlukan sertifikasi. Jadi nanti ada sertifikat dari Menteri Kesehatan dan otomatis sebelumnya akan dilakukan penilaian terlebih dahulu. Kemudian untuk mencapai eliminasi tingkat nasional ini memang dilakukan secara bertahap. Yang tahap awal atau tahap pertama adalah untuk regional Jawa dan Bali. Ya, Jawa dan Bali ini karena targetnya 2023, makanya diharapkan Jawa Tengah ini sudah bebas pada tahun 2022. Jadi yang dimaksud bebas di sini bukan berarti sama sekali tidak ada kasus malaria, karena tadi kasusnya impor. Jadi tetap ada kasus karena mungkin penularannya dari luar wilayah, namun tidak menyebabkan atau menimbulkan penularan di wilayah kita atau Jawa Tengah pada umumnya. Dan bukan juga tidak berarti nyamuknya sudah tidak ada ya. Kalau nyamuk kan makhluk hidup ya, jadi artinya nyamuknya tetap ada, tapi kita harapannya mengendalikan supaya kasus-kasus impor ini tidak menular di wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa program yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah diagnosis. Jadi tadi sudah dijelaskan Dr. Atika bahwa semua penyakit infeksi mungkin didahului dengan demam. Namun yang malaria ini tadi disampaikan pasien harus menyampaikan ke
dokter atau tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanannya atau mungkin pernah sakit malaria sebelumnya. Nah, di sini dengan menyampaikan riwayat perjalanan tadi akan memudahkan petugas kesehatan, sehingga dengan setelah dilakukan anamnesa tadi akan dilakukan pemeriksaan sediaan darah. Jadi yang memastikan ada tidaknya malaria nanti dengan pemeriksaan sediaan darah tepi. Ya, kalau memang ditemukan positif, artinya langsung diberikan pengobatan. Ya, tahap berikutnya diberikan pengobatan, dan kami sampaikan bahwa obat ini gratis dari pemerintah. Yang berikutnya adalah penguatan surveillance atau pengamatan secara terus-menerus, ya, termasuk kita menyebutnya surveillance migrasi atau pengamatan migrasi terhadap orang-orang yang baru pulang dari luar wilayah, terutama Indonesia Timur dan sebagian Kalimantan, Sulawesi juga belum semua bebas malaria. Ya, jadi biasanya mereka atau warga kita yang bekerja di sana, kemudian pada saat Lebaran atau pada saat tertentu mudik harus kita waspadai. Jadi memang untuk daerah yang dengan nyamuk malaria, ya mungkin kerabat Unima yang ada di Purworejo, kami ingatkan kembali bahwa Purworejo karena belum eliminasi, sementara di sana nyamuk penularnya juga lengkap, artinya kemungkinan menularkannya juga tinggi. Nah, ini harus diwaspadai. Setiap pendatang harus diperiksa sediaan darah untuk darah-darah yang reseptif tadi. Dan untuk itu juga dilakukan pengamatan vektor, ya, atau jentiknya, jentik atau nyamuk dewasanya tetap kita pantau. Kemudian yang tidak kalah penting juga peningkatan keterlibatan masyarakat. Karena untuk kegiatan pengamatan migrasi ini tidak mungkin kita petugas kesehatan untuk mengamati orang yang pulang pergi, ya. Jadi di sini kami menghimbau untuk sampai ke semua lapisan masyarakat. Ini jika ada pendatang terutama dari daerah Indonesia ini untuk segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Walaupun kadang pada saat kita di lapangan kita juga menemukan orang-orang yang sudah sering kena malaria mungkin di Papua atau Papua Barat, mereka kadang hafal. Bahkan sampai obatnya ada yang hafal juga, Dok. Iya, hafal. Saya pernah sakit malaria, Dok, gitu, misalnya periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit di sini, itu justru lebih diagnosanya nanti akan lebih cepat dibanding yang tadi mungkin menyembunyikan, ya, hanya demam padahal banyak sekali penyakit dengan demam. Nah, dengan menyampaikan riwayat perjalanan tadi artinya diagnosa akan lebih mengarah ke malaria. Ya, mungkin demikian, Mas Ardi. Dokter Tika mau menambahkan tentang program-program dari pemerintah gitu? Udah sama seperti Dokter Yuni ya? ya? Kalau sekarang sih sama. Kalau zaman dulu ketika saya masih di sana, dari Kemenkes itu ada pembagian kelambu, Mas, untuk daerah-daerah endemis. Tapi kelambunya bukan kayak kelambu kita yang biasa, itu ada kelambu dengan insektisida. Jadi ketika nyamuknya nempel dia langsung mati. Jadi itunya kelambunya udah ada insektisidanya itu ya? Betul. Jadi dia di sana, saya pernah kelola itu juga gitu. Karena tadi yang saya bilang bahwa saya sempat pernah tinggal di daerah yang endemis malaria, kita sempat membagikan itu. Gitu. Tapi sepanjang saya bilang tadi, sepanjang saya ada di Magelang, rasanya saya belum nemuin nih ada pasien-pasien malaria, dan semoga seperti kayak kata Bu Yuni tadi bahwa kita juga untuk Jawa Tengah masih punya PR 2 kabupaten yang akan rencana eliminasi, mudah-mudahan ya terwujud. Tapi semua program itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada gerakan masyarakat juga. Betul gitu. sekali. Jadi pemerintah sudah menyiapkan program yang begitu baik, tapi tanpa ada giat dari masyarakat itu juga tidak punya arti apa-apa. Jadi kalau misalnya ada istilahnya pengumuman dari Pak RT, Pak Kadus buat bersih-bersih, ikut aja bersih-bersih, ya kan? Jangan sampai mager gitu ya. Oke, aku ini masih penasaran seputar daerah yang bisa disebut atau dikatakan bebas dari malaria ini, indikator penilaiannya seperti apa sih, Bu? Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Sebelum ke definisinya ya, saya sedikit menambahkan. Jadi tadi strateginya itu sebenarnya ada 4 tahapan. Ada yang namanya akselerasi, itu untuk daerah yang masih tinggi, terutama yang di Papua.
itu masih termasuk penyemprotan dinding rumah, distribusi kelambu dan sebagainya. Kemudian ada intensifikasi. Kemudian untuk kalau daerah Jawa Tengah yang Purworejo dan Banjarnegara ini pada tahap eliminasi. Jadi kita memang karena kasusnya sudah jarang, kasus impor kita banyak ke pengamatan migrasi. Walaupun di Jawa Tengah ini juga terakhir dilakukan distribusi kelambu pada tahun 2017, termasuk di Kabupaten Magelang ini di wilayah Salaman. Kalau Purworejo 2017 juga sangat banyak, dan pada saat ini di Purworejo pun masih ada buffer stok juga untuk kelambu ya. Jadi bahkan kelambu ini sudah dicelup pada saat masih benang. Benangnya ini sudah dicampur dengan insektisida baru dibuat kelambu. Kemudian untuk yang pemeliharaan yang seperti Kabupaten Magelang, Kota Magelang ini memang kita penekanannya pada penguatan surveillance dan kecepatan diagnosa tata laksana. Nah, kemudian yang dimaksud tadi eliminasi adalah tadi upaya menghentikan penularan. Jadi di sini ada kriterianya adalah yang pertama tidak ada penularan setempat. Tadi kan ada dua definisi ya, penularan setempat dan impor. Artinya kalau semua kasus impor sudah masuk selama 3 tahun berturut-turut. Jadi tidak ada penularan setempat selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian positive rate-nya itu di bawah 5%. Positive rate maksudnya persediaan darah positif dari semua yang diperiksa. Jadi kalau 5 diperiksa positif semua ya itu tidak memenuhi syarat. Artinya kan positif rate-nya menjadi 100%. Jadi memang kita tetap harus banyak melakukan penemuan, banyak melakukan pemeriksaan pada pendatang-pendatang tadi, dan kriterianya harus di bawah 5%. Kemudian angka kesakitannya di bawah 1/1000 penduduk. Ya, jadi ada 3 hal tadi. Kemudian nanti ada persyaratan-persyaratan, ada 12 persyaratan yang harus dipenuhi, ada dokumen, ada bermacam-macam, nanti baru diajukan penilaian ke Kementerian Kesehatan. Demikian nanti akan dilakukan penilaian ke kabupaten yang bersangkutan, ada cek lapangan, kemudian ada dikonfirmasi juga ke lintas sektor dan sebagainya, ke masyarakat. Nanti baru dinilai ya, di situ baru dilakukan penilaian layak atau belum. Seperti itu. Jadi itulah indikator penilaian yang harus tiap daerah penuhi agar bisa dibilang ini daerahnya bebas dari malaria ya, Bu Yuni ya. Oke, nah ini tadi sudah dijelaskan banyak banget sama Dokter Tika dan juga Ibu Yuni seputar malaria ini. Nah ini nih yang penting banget sama kerabat Unima juga ini harus diketahui tipsnya dong. Gitu. Tips agar tidak terkena penyakit malaria ini seperti apa? Apakah kita tuh cuma harus ya udah kalau misalnya ada air yang menggenang dibuang? Terus juga mengubur sama-sama yang nggak penting seperti kaleng-kaleng bekas gitu. Seperti apa ini, Bu Yuni? Ya. Jadi kadang masyarakat masih rancu antara 3M atau kerja bakti. Kerja bakti kadang kita untuk pencegahan DB kerja baktinya masih bersih-bersih got dan sebagainya. Nah, tadi seperti saya sampaikan untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Nah, sebetulnya kuncinya sama sih PHBS ya. Tapi yang membedakan kalau demam berdarah kan yang kita bersihkan adalah yang kontainer-kontainer ya, tempat-tempat minum dan sebagainya. Kalau malaria kan tadi seperti saya jelaskan yang berada di luar rumah. Jadi intinya kita sebenarnya menghindari gigitan nyamuk. Ya. Bagaimana cara menghindarinya? Ya, bisa tidur memakai kelambu. Ya. Kelambunya artinya kalau untuk pencegahan tidak harus yang dicelup insektisida, kelambu yang biasa. Atau memakai obat nyamuk, bisa memasang kawat kasa. Nah kalau di daerah-daerah reseptif atau seperti Purworejo misalnya, itu kadang kita masih menemukan ternak di dalam rumah atau sapinya di dalam rumah. Iya. Ini sebaiknya sapinya juga ditaruh di luar rumah. Karena kalau ada sapi di dalam rumah nanti nyamuknya masuk dan menggigitnya lebih enak gigit orang. Kalau orang si tidur sapi. Kita diem ya. Kalau sapi digigit kan pasti itu gerak. Betul, iya. Ya, sebenarnya bagus itu fungsinya sebenarnya kalau ternak besar sapi kerbau itu sebagai cattle barrier atau zooprofilaksis, tapi dengan catatan ditaruh di luar rumah atau bahkan di pinggiran desa. Jadi nyamuk yang akan masuk kampung akan menggigit ternak terlebih dahulu. Itu tapi jangan di dalam rumah. Kemudian karena nyamuknya kan malam hari ya gigitnya, kadang-kadang di daerah tertentu pada malam hari karena ada aktivitas di luar ya berarti harus
menggunakan baju lengan panjang. Kemudian tadi ada genangan-genangan ya kita tutup atau kita uruk. Kalau ada kolam yang terbengkalai atau tidak ada ikannya ya kita kasih ikan. Nah, itu kemudian selain kebersihan lingkungan termasuk tadi disinggung juga oleh Dokter Atika memelihara ikan ya tadi. Kemudian juga ini untuk penggerakan masyarakat bisa menanam atau budidaya tanaman pengusir nyamuk. Seperti misalnya? Nah, seperti yang mungkin sering kita lihat di TV, ada lavender. Oh iya. Bisa tanaman serai, bisa mint, bisa kemangi, dan itu kan selain mengusir nyamuk bisa kita manfaatkan juga. Oh iya, betul sekali. Kemudian yang selain itu juga tanaman marigold yang bunganya kuning atau oranye yang agak bau-bau itu juga tidak disukai nyamuk, itu untuk mencegahnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita akan bepergian ke daerah endemis, ya kita juga tadi kalau memang kita jelas-jelas mau ke Papua, ya kita sebaiknya bisa bawa kelambu sendiri atau apa supaya kita tidak tergigit nyamuk. Bawa obat nyamuk juga boleh ya, yang sudah ada di pasar-pasaran itu ya. Ini kan salah satu yang praktis juga ya, seperti hand sanitizer gitu. Ini apa? Repellent ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ada lagi tambahan? Sudah ya? Tentang tipsnya gitu? Sebetulnya sih ada obat, tapi istilahnya kalau kita melihat hukumnya tidak wajib. Yang wajib ya kita bagaimana menghindari kita nyamuk. Obat ada profilaksisnya, tapi ya artinya kalau terkena itu hanya mengurangi gejala, bukan berarti terus sudah minum nanti tidak akan kena malaria, tidak. Jadi tergantung diri kita sendiri ya, disiplin atau enggak bersih untuk ngebersihin rumah gitu dan sebagainya rutin ya. Oke. Habis ini kita bakal langsung ke pertanyaan sudah masuk di 0811 2533 876. Terima kasih sudah gabung, dan setelah itu kita bakal bahas satu persatu sama Dr. Atika dan juga Ibu Yuni ya. Kita balik lagi after commercial break yang satu ini. Hai, terima kasih ya karena kamu selalu ingat pesan ibu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena virus COVID-19 masih ada. Tetap semangat ya, karena pemerintah pun akan melindungi kita melalui program vaksinasi yang pelaksanaannya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pastinya sesuai standar keamanan dan telah melewati uji klinik ketat pula. Vaksinasi penting banget untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Pastikan kita siap divaksin. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Karena hidup sehat dimulai dari saya. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balkesmas, Balai Kesehatan Masyarakat Jalan Jenderal Sudirman nomor 46B Magelang. Telepon 0293 365 987 dan Jalan Tentara Pelajar nomor 26 Magelang. Seru kali ya kalau bisa lihat Dede nguap, ngisap jempol. Pasti sesuatu banget. Bener tuh mah. Lucu Pak, kalau setiap gerakan janin bisa detail. Apalagi lihat wajahnya. Pasti. Iya mah, kalau gitu besok USG-nya ke klinik Fajar aja. Kami sempurnakan kebahagiaan masa kehamilan Bunda bersama teknologi canggih dan modern alat ultrasonografi kehamilan USG 4 dimensi di Klinik Fajar. Dengan USG 4 dimensi, mampu mengetahui pergerakan janin sangat detail, seperti menguap, menghisap jempol, tampak wajah bayi, mengidentifikasi kesehatan dan kelainan janin sampai 85%, serta bisa menyimpan hasil USG seperti film. Hanya Rp175.000 untuk USG 4 dimensi dan Rp125.000 untuk USG 2 dimensi. Klinik Fajar melayani pasien BPJS Kesehatan. Klinik Fajar di Jalan Letnan Tukiat, Jagan Kulon, Prangkowan, Pasuruan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Klinik Fajar mempersiapkan kelahiran dengan USG 4 dimensi lebih baik. Gria Rahmani. Pak, lihat nih. DP mulai 0%, angsuran mulai 1 jutaan. Wah, iya Bu, ringan banget. Harganya murah, desainnya mewah dan minimalis. Betul Pak, nih lihat.
Fasilitas lengkap, jalan lebar 8 meter, one gate system, dan gak perlu khawatir Pak, legalitas dijamin lengkap. Langsung Ibu hubungi ya Pak, sudah laku belasan unit nih, takut kehabisan. Gria Rahmani Residence, hunian dengan konsep mewah, minimalis, modern. Tersedia 3 tipe, 36, 45, dan 60 dengan luas tanah hingga 185 meter persegi. Harga terjangkau mulai dari 289 juta, cashback hingga 20 juta, DP 0%, angsuran mulai 1 jutaan. Gria Rahmani Residence ada di Jalan Mayor Unus Tanjung, Jogonegoro, Mertoyudan, Magelang. Sebelah utara Komplek Koda Jaya Kalinegoro. Buka Google Map, ketik Gria Rahmani Residence, langsung ketemu. Hubungi 0811 130 13097. Follow Instagramnya @GriaRahmani atau Facebook Gria Rahmani Residence. Gria Rahmani Residence, nyaman dihuni, pilihan tepat berinvestasi. Masak udah, nonton TV juga udah. Ngemil, enggak ntar gendutan. Ngapain lagi ya? Kamu kenapa? Kok jadi mati gaya gitu? Aku bosen nih, di rumah kerjanya itu mulu, sebel. Sekarang kamu gak bakalan bosen deh. Nih, kakak abis pasang internet pakai Citranet. Cuma 300 ribuan per bulan, udah dapat internet unlimited up to 10 Mbps tanpa batasan kuota loh. Hah, masa sih Kak? Buat aku belajar online dari rumah juga bisa? Bisa banget. Sekarang kakak juga bisa nyaman work from home di rumah loh. Selain itu, kita berdua bisa download, streaming film atau musik, dan main game sepuasnya. Wah, asik beneran ini mah. Jadi makin betah di rumah deh. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja sambil produktif pakai internet dari Citranet. Yuk bantu pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan tetap produktif beraktivitas di rumah aja. Informasi seputar produk dan layanan internet terbaik, klik www.citra.net.id atau hubungi 0274 553 066. Internet ya Citranet. SMK Muda, SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan, pilihan sekolah yang tepat buat kamu. Terakreditasi dan biaya terjangkau. Program keahlian, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis perikanan air payau dan laut, teknika kapal penangkap ikan, dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Untuk membentuk karakter siswa, dibekali latihan dasar kedisiplinan dan penanaman nilai-nilai keagamaan. Didukung fasilitas laboratorium lengkap, bursa kerja khusus, dan pondok pesantren. Segera daftar, pendaftaran sudah dibuka. Kepoin Instagram SMK Muda @idola_SMK Muda. Informasi pendaftaran hubungi Bu Wulan 0858 6753 1149 atau Budian 0812 2557 2296. SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan, Jalan Maijen Babang Sugeng Kilometer 5, Santan, Sumberjo, Mertoyudan, Magelang. SMK bisa, SMK Muda tampil beda. SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan, luar biasa. Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Seru sekali Kriwat Unima ketika membahas seputar bersama masyarakat menuju Indonesia bebas malaria. Kita jadi tahu turning point-nya itu seperti apa gitu kan. Tipsnya juga seperti apa dari Balkesmas Wilayah Magelang. Dan Anda pastinya harusnya sudah jelas ya. Kalau belum jelas silahkan ke Balkesmas Wilayah Magelang aja ya. Untuk cari atau gali informasi lagi. Oke? Terima kasih sudah gabung di 0811 2533 876. Ini ada Iin Nafa di Bandungan. Kondisi tubuh seperti apa sih yang mudah terserang malaria? Silahkan. Kondisi tubuh yang mudah terserang malaria adalah sebetulnya ketika semua penyakit ketika punya daya tahannya dia rendah. Artinya kita kembali ya bahwa kita gimana caranya mempertahankan daya tahan yang cukup baik adalah dengan PHBS gitu. Jadi ketika PHBS kita tidak baik, daya tahan kita rendah, semua penyakit ya pasti akan gampang. Betul. Gitu. Ditambah lagi tadi seperti Ibu Yuni udah katakan bahwa cara penularannya itu adalah melalui gigitan nyamuk. Nah, makanya kembalilah kita sama-sama rajin bersih-bersih, piara ikan. Betul. Kalau masih ada genangan air,
gitu, karena selain ikannya juga bermanfaat buat kita, ketika itu makan meningkatkan stamina, lingkungan menjadi bersih, jadi nyamuk juga tidak ada. Terus juga menjaga lingkungan, misal supaya lingkungan tetap asri. Mungkin tadi Bu Yuni bilang ada tanaman-tanaman, ada beberapa tanaman yang bisa untuk mengusir nyamuk. Monggo itu dia ditanam sehingga lingkungannya terbebas dari nyamuk. Jadi kalau kondisi imun tubuh menurun, penyakit bisa masuk semua ya, termasuk malaria ini ya. Betul. Oke. Ada juga terima kasih buat Laila di Magelang. Dokter, jika malaria terjadi pada ibu hamil, apakah akan berdampak pada janinnya juga? Seperti apakah penjelasannya? Kalau ibu hamil yang terkena malaria, tentu akan berdampak sama janin yang dikandungnya. Kenapa? Karena malaria ini dia dapat menyebabkan anemi, artinya kadar HB-nya dia menjadi rendah. Ketika anemi yang berkepanjangan tentu akan menimbulkan kelainan juga pada si janin, bahkan sampai bisa menyebabkan keguguran, dan ketika lahir berat badan bayi dapat menjadi rendah. Karena anemi tadi jadi kurang asupan. Asupan yang baik buat si janinnya kan tidak tercukupi. Betul sekali. Oke, terima kasih ya buat Laila yang sudah gabung. Ada juga ini Mbak Didi di Magelang. Misalkan ada keluarga pernah terkena malaria, kalau melakukan donor darah gitu kan, apakah juga nanti malarianya itu bakal menular atau karena sudah sembuh tidak akan menularkan lagi? Gimana penjelasannya ini, monggo? Sebetulnya sih kalau dia pernah malaria kan ini banyak nih Mas jenisnya. Kita mesti tahu dulu nih, dia dulu kenanya malaria yang seperti apa gitu kan. Tapi memang ketika mau donor sebaiknya dibicarakan dulu juga tentang riwayat penyakit yang terdahulu kalau dia pernah menjadi malaria. Jadi mungkin jadi ada sedikit warning juga untuk dari PMI-nya bahwa oh ini kena malaria, dan mereka bisa menentukan kira-kira pada saat orang tersebut mau donor apakah ini safety atau tidak untuk mendonorkan darahnya. Jadi harus dicek lebih detail lagi, rinci lagi ya. Oke. Ada juga terima kasih buat Mas Sabta yang ada di Tegalrejo. Kalau ada orang yang punya penyakit komplikasi dan terkena malaria, apakah nanti bisa menimbulkan kematian? Malarianya sendiri itu juga sudah bisa menimbulkan kematian. Tapi ini berbeda dengan seperti COVID ya. Kalau COVID, ketika dia ada COVID, orang dengan kena ada komorbid, ada penyakit penyerta, dia akan memperberat. Tetapi kalau malaria tidak demikian gitu loh. Dia jadi malaria kembali tergantung dari jenisnya tadi. Kalau dia kayak falciparum itu dia berat, Vivax juga cukup berat, dia dapat menyebabkan kematian. Oke, terima kasih ya yang sudah gabung. Ada juga satu lagi nih, dokter dan juga Ibu Yuni, ada Mbak Vera. Adakah makanan tertentu yang akan melindungi kita dari serangan malaria? Ini seperti apa Ibu Yuni? Boleh. Kalau makanan tertentu sih rasanya tidak ada ya. Cuma kita memang harus menjaga tadi imun ya. Karena penularan malaria ini kan dapat terjadi oleh 3 hal. Yang pertama hostnya itu artinya manusianya seperti apa, dia kalau rentan terhadap penyakit atau mungkin selain hostnya itu manusia juga nyamuknya. Kalau di situ ada nyamuk penularnya ya mungkin akan berpotensi terjadi penularan. Kemudian setelah host adalah agent ini parasitnya sendiri atau yang menyebabkan terjadinya malaria. Jadi misalnya tadi ada pendatang dari daerah endemis yang sebetulnya dia mungkin malaria tapi tidak terdeteksi, kemudian di situ ada nyamuk, ada seseorang dengan kondisi tubuh yang kurang fit, nah bisa terjadi penularan. Kemudian yang ketiga adalah environment atau lingkungannya. Nah lingkungannya sendiri adalah tadi tempat berkembang biak nyamuk dan tempat istirahat nyamuk ya, seperti semak-semak, hutan dan sebagainya. Jadi kalau 3 hal itu ada, artinya penularan bisa terjadi. Ya, kalau makanan tertentu tidak ada. Tidak ada ya, pokoknya ya intinya kenyang, sehat, bahagia. Gak stres ya. Nah, ya. Oke, terima kasih ya sudah gabung di 0811 2533 876. Gak kerasa jam 11 nih Dokter Atika dan juga Ibu Yuni ya. Mungkin di sesi ini, sesi terakhir closing statement deh. Mau satu-satu atau perwakilan aja? Silakan, monggo. Dokter Ibu Yuni ya. Ya, boleh. Jadi kami menghimbau ke seluruh lapisan masyarakat, ke pendengar setia atau kerabat Unima FM
mari kita bersama-sama mewujudkan Purworejo, terlebih dahulu Purworejo bebas malaria, selanjutnya kemudian kita Jawa Tengah bebas malaria, dengan bersama-sama memberikan informasi ya terkait kegiatan pengamatan migrasi. Jadi kami menghimbau setiap tadi pendatang, terutama dari daerah endemis, kemudian untuk kalau memang dia ada gejala ataupun tanpa gejala tapi dia akan datang di daerah-daerah dengan daerah reseptif tadi, untuk segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan menyampaikan tadi kuncinya adalah riwayat perjalanan. Kemudian mungkin di segenap lintas sektor, kemudian dari tingkat kecamatan sampai ke pemerintah desa, terima kasih yang sudah mendukung, banyak di desa-desa yang sudah menerbitkan namanya peraturan desa tentang pengamatan migrasi. Jadi mereka sudah membuat sistem, sudah ada jejaring, bahkan kalau yang melanggar ada sampai dikenakan sanksi juga, sehingga setiap masyarakat yang datang nanti bisa diperiksa dalam rangka istilahnya sekarang kita mempertahankan kondisi kita yang sebenarnya sudah bebas walaupun belum ada sertifikat ya, karena tadi kasusnya kan semua sudah impor. Nah ini kita sama-sama mempertahankan. Oke. Terima kasih Ibu Yuni sudah memberikan closing statement di Talk kali ini. Dan Krewat Unima, terima kasih juga yang sudah gabung di 0811 2533 876. Once again, terima kasih buat Dr. Atika, Ibu Yuni yang sudah membahas seputar bersama masyarakat menuju Indonesia bebas malaria ya. Terima kasih banyak buat teman-teman di Balkesmas dari Ferdi Hasan pastinya. Tetap sehat, semangat juga. Kalau gitu Ferdi Hasan pamit, sampai ketemu besok di next talk selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Nantikan ya tema menarik lainnya hanya di Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang di Unima FM. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif.